kita pasti bisa sukses. Siap? Yang membuat saya bisa sampai saat ini adalah impian. Kenapa kita harus memiliki impian? Tahu nggak? Ada yang tahu? Kenapa kita harus memiliki impian? Motivasi. Sebagai spirit, motivasi, terus apa lagi? Ada yang kerja nggak di sini? Banyak ya, banyak yang kerja. Kalau misalkan kita nih kerja, tapi asal-asalan, kira-kira gimana? Gak ada hasil. Gak ada hasil. Terus? Gak digaji. Gak digaji. Sama bos dimarahin, betul nggak? Nah di bisnis ini ada bos nggak? Ada. Gak ada ya? Gak ada bos. Gak ada bos. Karena gak ada bos, kita bisa aja asal-asalan ngerjainnya. Betul nggak? Jadi iya, kalau misalkan kita kerja biasanya terpaksa. Kenapa? Karena ada bos. Kalau misalkan nggak ada bos, biasanya santai-santai aja, betul nggak? Tapi ketika ada bos, kita wah bener-bener ngeliatin bahwa kita itu kerja bener-bener luar biasa. Nah, kenapa harus ada impian? Karena di sini nggak ada bos. Nah, impian itu anggaplah bos kita. Ketika kita memiliki impian, maka kita akan bergerak. Anggap aja bos kita ketika kita santai, ketika kita down, ketika kita ngeluh, ingat lagi impian kita. Kita ini pengen apa sih di bisnis ini? Kenapa kita bergabung dengan bisnis ini? Karena saya yakin dan percaya semua orang yang di sini bergabung dengan bisnis ini pasti pengen berubah kehidupan, betul? Pengen dapat mobil, pengen dapat rumah dan lain sebagainya. Tapi kenapa masih ada yang down? Tapi kenapa masih ada yang santai? Tapi kenapa masih ada yang ngeluh? Kenapa? Karena impiannya belum bisa menjadi energi yang terbaik, belum bisa menjadi inspirasi untuk kita bergerak. Ketika impian itu benar-benar membuat kita terinspirasi, maka insya Allah pasti bergerak. Contoh, ketika kenapa saya harus punya mobil? Saya ingat kesana sini naik Grab gitu, motor nggak ada, mobil nggak ada. Saya pernah ngalamin sebelum saya kenal bisnis ini. Ketika saya belum menikah, saya minus ratusan juta, saya nggak ada kendaraan, kesana kemari naik Grab untuk berobat. Mama dulu ya sakitnya bukan hanya sehari dua hari, sampai belasan tahun. Saya nggak minta uang ke orang tua itu semenjak SMK. Saya udah nggak minta ke orang tua. Saya harus bekerja semenjak sekolah. Nah saya ngalamin, saya dulu berjuang habis-habisan. Tapi belum bisa merubah kehidupan. Saya pernah down, saya pernah menyerah, tapi nggak ada perubahan kehidupan. Hingga akhirnya ketika saya kenal bisnis ini, saya pengen merubah kehidupan saya. Udah bosan miskin, udah lelah miskin. Mau sampai kapan kita miskin? Mau sampai kapan ketika orang tua membutuhkan kita untuk biaya kehidupan kita nggak bisa? Mau sampai kapan ketika misalkan istri butuh buat belanja, butuh buat istilahnya ini itu? Mau sampai kapan keperluan sehari-hari? Mau sampai kapan? Apakah kita mau diam aja? Paham nggak? Nah ada sesuatu yang membuat kita bergerak. Apa coba? Mau sampai kapan? Dulu saya ketika SMP melihat orang tua saya ke pasar setiap subuh itu lagi sakit sambil batuk-batuk setiap subuh. Itu jalan dari rumah ke tempat angkot itu sekitar 10 menit jalan kaki sambil batuk-batuk. Kenapa? Untuk anaknya. Mau sampai kapan melihat orang tua kita itu seperti itu? Kebayang nggak? Nah untuk itu kita harus punya impian yang membuat kita ini. Coba bayangkan ketika ada yang semuanya masih punya orang tua, masih ya? Yang masih punya orang tua, coba bayangkan ketika kita udah tembus mobil, ketika kita punya penghasilan puluhan juta di bisnis ini, terus kemudian kita ajak orang tua kita jalan-jalan, jalan-jalan yuk, kemana mah? Ke Galunggung, kemana mah? Ke Sidoarjo, kebayang nggak? Ke sini, ke sana. Terus kemudian kita bisa mengajak orang tua kita jalan-jalan naik mobil Pajero yang empuk. Enak banget ya. Nah, itu tanah di depan rumah. Apa istilahnya? Mau dijual. Nah, kalau misalkan kita beli, terus kemudian dibangunin buat kontrakan gimana? Ya terserah mama, terserah bapak. Kalau kita punya uang, enak nggak? Enak. Ya terserah bapak, kalau bapak mau ya saya beli, kalau enggak ya udah. Kalau kita udah punya penghasilan luar biasa, insya Allah apapun yang orang tua inginkan bisa kita
kita bantu gitu. Apapun yang saudara kita inginkan bisa kita bantu. Jadi pastikan kita punya impian. Nah, kenapa harus ada punya impian? Yang pertama tadi apa? Enggak, di sini nggak ada bos. Jadi supaya jadi bos kita. Nah, yang kedua, bergabung dengan bisnis ini berapa sih? 1,6 juta. Kalau dulu 1,5 juta ya. 1,5 juta. Bergabung dengan bisnis 1,5 juta. Kurang nggak? Belum lagi kita dapat produk kan? Dapat produk berapa? 8 box seharga 2 juta ya. Kira-kira untung atau rugi? Untung. Jadi kita ada kerugian nggak di bisnis ini? Nggak ada. Nah, kira-kira kalau nggak ada kerugian, kalau nggak ada impian, udah untung kok, cuma ngeluarin 1,5 juta dapat produk juga 2 juta. Gapnya apa? Kita santai. Tapi ketika kita punya impian, ingat lagi impian gitu. Nah, kenapa? Karena bergabung di bisnis ini 1,6 juta. Kalau saya ketika pertama join, saya anggap ketika bergabung dengan bisnis ini, dulu total ribut berapa? Saya hitung dulu total ribut. Dulu cuma ada Mobilio sama Pajero, belum ada rumah. Mobilio 150 juta, Pajero 500 juta, 650 juta. Ketika saya pertama join di bisnis ini, saya anggap modal saya 650 juta. Kenapa? Kalau saya misalkan contoh buka usaha di luar sana dengan resiko yang sangat besar, bisa aja bangkrut, betul nggak? Modal besar, maka resiko juga besar. Tapi di sini modal kecil, nggak ada risiko sama sekali, tapi keuntungan bisa besar. Nah, untuk itu saya anggap aja modalnya besar. Supaya apa? Supaya saya nggak santai-santai. Kalau kita misalkan contoh udah modal 850 juta, buka toko 850 juta, terus ada yang ngancurin, ada yang istilahnya ngelemparin batu sampai rusak kacanya. Nah, kira-kira kita mau diam nggak? Enggak. Nah, ketika kita misalkan contoh sama orang lain dihina, dicaci, dimaki, wah kamu buka toko gini-gini dan sebagainya, kira-kira kita mau diam nggak? Enggak. Tetap aja kita mau promosikan bisnis kita, udah nggak? Kenapa? Karena udah modal 850 juta. Jadi anggap aja kita modalnya, contoh sekarang ke Muslimun berapa? 1,6 miliar. Anggap aja kita modalnya 1,6 M. Sebelum dapat 1,6 M kita nggak akan pernah berhenti. Bayang. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus punya impian? Karena supaya kita tidak nyaman. Apa yang membuat kita tidak berhasil sampai saat ini? Coba. Pasti di sini pengen mobil, pengen rumah, pengen bebas hutang. Ada yang masih punya hutang? Banyak ya. Rata-rata ya. Masih banyak hutang. Pengen bebas hutang, pengen bebas riba. Betul nggak? Nyaman nggak? Nyaman nggak? Gak nyaman ya? Gak nyaman kalau misalkan kita punya hutang. Nah, kalau misalkan gak nyaman, akhirnya apa? Kita bekerja. Kita bekerja maksain meskipun gaji cuma 500 ribu, gaji cuma 1 juta, gaji cuma 2 juta, kita tetap aja maksain. Meskipun itu gak bisa mewujudkan impian kita. Nah, coba bayangkan, kalau misalkan di bisnis ini sudah banyak bukti yang udah tembus reward sampai ke rumah 1 miliar, yang udah tembus reward mobil, kenapa sih kita nggak bisa? Kenapa? Karena kita masih nyaman dengan keadaan kita sebetulnya. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan keadaan sekarang, kita bosan naik motor kehujanan, kita bosan naik motor kepanasan, betul ya? Nah, terus kemudian apa? Saya pengen sukses di sini, saya pengen motor, saya pengen mobil. Ketika kita masih punya motor, kita pengen mobil. Nah, kenapa? Karena kita udah gak nyaman hujan-hujanan, panas-panasan. Nah, kalau misalkan udah gak nyaman, nah insya Allah kita akan bergerak. Nah, kenapa harus punya impian? Supaya kita nggak nyaman, supaya kita bergerak. Karena banyak orang yang udah nyaman, misalkan contoh main game, contoh misalkan Facebookan, contoh misalkan ya nonton TV. Kalau saya pribadi dulu punya motivasi gini, ada yang memotivasi saya, dan kamu sekarang memang naik motor, kamu sekarang memang nggak nonton TV. Banyak orang di luar sana yang nonton TV, betul. Ketika yang orang lain nonton TV, kamu nggak nonton TV, kamu prospek, kamu membina, kamu terus jalankan bisnis ini. Nah, ketika yang lain istilahnya baru mau berjuang, nah kamu tinggal beli aja TV 10, 20, 50 sok baca, lihat aja. Jadi motivasinya gitu. Ya udah, kalau misalkan kamu gak bisa nonton TV, nanti kalau udah sukses tinggal beli berapa TV sih, sok nonton sepuasnya. Jadi udah kayak gitu. Jadi kenapa? Kita harus punya impian 3 hal ini kuncinya. Di sini nggak ada bos, jadi supaya jadi bos kita. Yang kedua, modalnya kecil, pikirnya kita biar nih modal besar gitu. Kita join bisnis ini 1,6 M, padahal 1,6 juta. Supaya apa? Supaya kita mau ngejarnya. Oke? Terus kemudian yang ketiga apa? Supaya kita nggak nyaman.
supaya kita nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, contoh misalkan saya di rumah cuma sejam 2 jam, ketika saya merintis sejam 2 jam udah bergerak lagi, tidur paling sejam 2 jam. Kadang-kadang anak-anak juga capek mengikuti pola kerja saya. Misalkan contoh sama Kamisar kan nyetir, naik motor, nyetir. Nah, kalau saya sebagai pengikut, saya sambil prospekan. Nah, ketika nyampe rumah dan capek tidur dulu, baru juga sejam dibangunin. Mau kemana lagi dah? Prospek lagi kemana? Ke Taraju. Prospek lagi kemana? Ke Galuh. Prospek lagi kemana? Ke Cianjur. Ngapain? Ya, buat mengejar impian. Oke, kalau misalkan kamu sekarang tidur, apakah kamu tahu besok bisa makan? Apakah kamu tahu besok kalau misalkan ada yang lagi utang bisa bayar? Apakah kamu tahu kalau misalkan besok istri pengen ini, pengen itu bisa lakuin? Enggak tahu kan? Karena enggak tahu ya udah bergerak sekarang. Katanya pengen nikah. Bisa dulu pengen nikah. Jadi istilahnya apa sih? Kayak gitulah. Nah, jadi bergerak pola kerja. Siap? Siap. Siap punya impian? Siap punya impian? Kira-kira pengen mobil kapan? Besok. Kapan? Besok. Kalau kita benar-benar yakin sama apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Kenapa? Karena di Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada diri kita, teman-teman semua. Saya meyakini di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Saya meyakini di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena saya sudah ngalamin. Dulu saya cuma punya impian. 2014 saya punya impian, saya pengen mobiliu. Tapi nggak tercapai impiannya, saya lupa. Ketika kemarin ini sinergi, setelah terus Pajero saya coba scroll beranda saya. Nah, 2014 saya pengen mobilio, pengen umroh, pengen rumah mewah, pengen rumah 1 miliar, dan nggak tercapainya selama 5 tahun. Dan setelah jalanin bisnis ini, alhamdulillah semua itu tercapai. Impian itu suatu saat pasti akan tercapai, teman-teman. Pasti akan tercapai. Cuma dulu nggak yakin. Nah, setelah jalanin bisnis ini yakinnya keyakinan benar-benar luar biasa. Impiannya apa? Impian-impian masa lalu saya ketika saya iseng-iseng buat impian ternyata tercapai. Jadi teman-teman semua, kuncinya yang tadi 2 hal, lakukan yang kita bisa dan melakukan yang terbaik apa yang kita bisa. Terus kemudian kita harus memiliki impian. Terus kemudian yang terakhir yakini apa yang kita lakukan, yakini apa yang kita lakukan. Kalau misalkan kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan, bagaimana orang yakin dengan kita? Bisa nggak? Bisa nggak kalau misalkan yang lain ketika yang lain nggak yakin, ketika kita nggak yakin, orang lain bisa yakin dengan kita? Tidak mungkin ya. Nah, untuk itu kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena yakin nggak yakin tadi, saya harus bayar utang. Ada yang punya utang? Banyak. Saya tetap harus nafkahin istri. Ada yang udah berumah tangga? Oke. Saya tetap harus istri dulu, ibu lagi di rumah sakit, tetap biaya obat harus dibayar. Betul nggak? Karena saya paham dulu saya seorang pemalu, saya seorang pendiam, saya nggak jago ngomong. Diibaratkan bukan sekedar pemula saya, tapi amatiran. Tahu nggak sih amatiran? Yang nggak bisa apapun gitu. Yang nggak bisa apapun. Dulu saya berpikir saya nggak punya skill. Saya dulu berpikir saya yang penting kerja dapat gaji, yang penting bisa bantu orang tua. Tapi ketika saya mau mencoba, ternyata apa yang mustahil waktu itu bisa kejadian saat ini. Jadi ketika teman-teman semua menganggap semua hal mustahil, lakukan apa yang mustahil menurut kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lakukan apa yang mustahil menurut kita, contoh saya pengen istilahnya mobil, saya pengen berada di Puncak. Ketika di Puncak banyak orang yang udah bergabung lebih dulu, banyak orang yang udah memiliki prestasi-prestasi yang banyak. Tapi saya yakin saya suatu saat pasti ada di Puncak. Saya suatu saat pasti ada di Puncak. Dan ternyata apa yang terjadi teman-teman semua, hal yang mustahil ketika kita terus lakukan, jadi kemungkinan kecil. Ketika kita terus melakukannya, kemungkinannya jadi setengah mungkin. Kita terus lagi melakukan, ulangi lagi, maka yang tadinya setengah mungkin bisa menjadi kemungkinan besar. Ketika kita lakukan lagi, ternyata apa yang mustahil tadi menjadi kenyataan.
lakukan terus. Ketika kita terus melakukan, apa yang mustahil menurut kita bisa menjadi mungkin. Bisa menjadi mungkin. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Gak ada yang gak mungkin dan gak ada yang kebetulan di dunia ini. Apakah saya tembus rumah 1 miliar kebetulan? Enggak. Apakah saya tembus bisa penghasilan puluhan juta itu kebetulan? Enggak. Semua proses, teman-teman semua. Semua perlu proses. Jangan berharap untuk sukses itu instan. Jangan berharap ada jalan pintas untuk sukses. Kenapa? Karena untuk sukses itu perlu pengorbanan. Untuk sukses itu perlu perjuangan. Tapi yakinilah, apa yang mustahil menurut kita saat ini itu bisa jadi kenyataan. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Untuk itu teman-teman semua, saya tunggu kawan-kawan semua di puncak kesuksesan. Ketika saya bisa, saya yakin kawan-kawan pun di sini pasti bisa. Siap? Siap!